Kita kembali di Kongko Seni. Kita bincang-bincang tentang seni, tentang perkembangan dan perjalanan Balai Budaya. Ini kita bersama Pak Sanagra, Mas Joko, dan Pak Aisulianto. Kita akan membahas tentang seni di era pandemi. Ini pada kondisi sekarang ini banyak permasalahan yang terutama bagi para seniman untuk pameran secara aktual ini menjadi sulit, dan banyak juga pekerja seni yang terdampak akibat COVID. Nah, ini saya bincang-bincang dengan Pak Sanagra. Iya, iya. Pak Sanagra, ini Halo. bisa dibuka Ya. maskernya. Oh, oke, thank you. Ya. Ya. Pak Sanagra, ini kita sekarang di dalam era pandemi ini banyak sekali dampak yang kita alami, terutama bagi perkembangan seni dan budaya, apalagi kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang seakan-akan ini seperti di stop, yang tadinya berjalan itu tiba-tiba berhenti. Nah, ini menurut Pak Sanagra apa yang dirasakan dan mungkin solusinya gimana, Pak? Ya. Sebenarnya begini ya, COVID ini sebenarnya memberi kita untuk lebih berbicara ke dalam. Jadi Introspeksi gitu, Pak? Iya, jadi membangun kedalaman ini. Ini kan sebenarnya situasi sekarang kan situasi yang sangat peka ya. Ini kita harus membangun kedalaman. Jiwa kita ini terbangun oleh suasana. Membangun karakter kembali atau mengingatkan kita Ya, kembali gitu. Iya, iya. Ya. Nah, masalahnya sekarang memang kesulitan karena seni ini kan karya yang harus kita lihat langsung gitu ya. Jadi harus Kurang kita bisa merasakan Betul. kehangatan dari karya itu Ya. kalau secara virtual ya. Iya, ya terlalu halus, terlalu Anyep gitu, Pak? rapi. Iya, Atau- tetapi ya apapun ini harus kita bangun gitu. Ya, apapun Menjadi harus kita era bangun. new normal. Betul. Seni pun juga harus era new normal. Nah, ini sekarang saya tanya Mas Joko. Mas Joko, ini Mas Joko nih seniman di Ancol tiba-tiba tutup. Di lockdown Ancol. Ini sangat terdampak ya. Ini tiba-tiba jadi yang baru beribik-beribik lagi sudah harus di lockdown. Ini gimana nih? Dawa buka aja, Mas. Ya, tentunya sangat terdampak, terutama untuk seniman-seniman yang hidup di pasar, karena pasar itu sangat mempengaruhi progres seniman itu sendiri. Apalagi pasar seni mungkin kita sudah rahasia umum ya, bahwa pasar seni bisa dikatakan adalah tempat sebagai Tempat interaksi, ya. interaksi, transaksi. Ya, interaksi, transaksi, jual beli, bahkan untuk menikmati, membangun spirit gitu ya. Dan memang bahasa seni itu kan sebenarnya menjual, aslinya adalah menjual aktivitas seni ya, progres itu sebenarnya. Nah, tiba-tiba kalau dihentikan, ya, ini kan- tiba-tiba dihentikan. Nah, kebetulan kan kemarin 6 bulan itu memang kita sudah PSBB kesekian gitu ya. Nah, tiba-tiba saya sendiri di situ baru sekitar 10 hari. Kita udah berbenah, ya memang saya sudah mendapatkan satu karya, tiba-tiba di stop lagi. Wah, ini dampaknya sangat luar biasa. Ya, ini Pak Aisul. Pak Aisul, ini Pak Aisul juga merasakan nih. Ini bersama Pak Sanagra membina Balai Budaya. Nah, ini tiba-tiba yang biasanya aktif minimal sebulan sekali, 2 kali ada yang pameran, ini tiba-tiba dengan kondisi seperti ini, yang dirasakan gimana, Pak? Ya, di masa pandemi ini memang kegiatan di Balai Budaya otomatis ya terhenti, Pak. Dari mulai Februari ya. Februari sudah tidak ada pameran lagi sampai Total sama Total. sekali. Sampai ini baru mulai. sampai hari ini baru mulai. pameran kita berdua ini, Pak Kris, baru Ya, muncul lagi. pameran ini supaya hidup. memang kita rancang untuk menginspirasi, Pak. Jadi bukan kita mau melanggar itu, Oke. bukan, tapi ini hanya untuk display, tetapi yang lain secara virtual. Nah, Oke. ini yang kita supaya publik tahu bahwa seni budaya bisa ada jalan dari new normal tadi. Pak Sanagra nih, kalau di era new normal pemikiran Pak Sanagra untuk seni ini tidak berhenti atau tetap menginspirasi gitu. Ya, seniman itu kan orang kreatif. Seniman itu kan orang berani, ya Pak. Nah, apapun dia harus berani untuk berpameran, apapun situasinya.
Apapun caranya juga. Apapun caranya harus gitu. Cara virtual ini menjadi salah satu solusi untuk kita menginspirasi. Nah, ini kemarin juga saya mencoba menggali lagi my house, my museum, my house, my gallery. Nah, jadi artinya di rumah kita pun juga kita tetap tadi kalau Pak Sanago bilang kita orang kreatif, orang jangan berhenti karena menghentikan ini bangkitkan lagi itu sulit sekali. Nah, ini kalau ngelokro itu kan susah nih. Kalau kita ingat Pak Nasa, itu pesannya satu. Jangan takut kalau pameran itu tidak ada yang datang, bikin saja pameran. Kita nikmati sendiri, gitu ya. Artinya, bukan kita tidak suka pada penonton ya, tetapi ketika sendiri itu seniman itu menemukan ada refleksi antara karyanya diri dengan karya. Gitu. Ada dialog gitu. Ya, ada dialog. Nah, itu sangat penting buat seniman. Jadi apapun seniman harus berpameran. Apapun seniman harus berani gitu ya. Harus berani, harus jujur dan ya. juga bisa melepaskan atau apa namanya kepentingan-kepentingan. Iya. Nah, Mas Joko nih, Mas Joko. Ini apalagi pelukis abstrak. Nah, di Indonesia ini kan wah semua yang ya mostly ya bukan satu, tapi pada umumnya itu masih senang hal-hal yang realis. Ketika ditawarkan sesuatu yang berbeda sedikit saja kayaknya langsung wah ini opo kan gitu ya. Tapi menghadapi hal ini Mas Joko mungkin bertahun-tahun pengalaman yang paling sulit seperti apa nih sebagai pelukis yang karena Mas Joko ini ngalamin betul karena dia di pasar ya bagaimana orang-orang lihat lukisan gitu ya. Nah, mengalami kira-kira kita sudah gambar ngoyo-ngoyo bilang ini opo kan gitu. Ya, jadi saya juga tadi sepakat sama Mas Andra bahwa di era pandemi ini memang ya apa ya, untuk seniman memang untuk bisa menggapai kedalaman itu betul. Lalu mengenai pasar di era pandemi ini memang relatif style abstrak gitu. Saya kira ini tidak menjadi persoalan sebenarnya. Lukisan abstrak, ekspresionis atau apapun lah itu sebenarnya memiliki pasar masing-masing. Dan itu saya rasakan. Justru di era pandemik ini saya ada hal yang sebelumnya belum pernah saya temukan mengenai pasar itu sendiri, di mana ternyata katakanlah di era PSBB ini justru banyak sekali saya menemukan pasar-pasar yang tadinya tidak saya temukan, yaitu mengenai dunia virtual. Jadi dunia virtual bisa membangkitkan kita membuat marketplace, membuat tempat pasar baru, entah dengan startup kah, entah dengan kita membuat sistem QR atau sistem katalog virtual yang kita bisa share ke para kolektor, para peminat, kepada masyarakat. Mungkin juga pembukanya juga bisa Zoom. Kan kita sudah tidak hanya dengan harus cara-cara yang aktual yang seperti biasanya. Nah, ini Pak Aisul, kira-kira gagasan ke depan apa nih Pak? Ini supaya karena menurut Pak Sanagra itu seniman kreatif memang harus terus gitu ya. Jadi jangan model biarpet sekali biar terus biarpet itu menurut saya ya boleh-boleh saja, tapi kayaknya seniman itu punya komitmen, punya konsistensi juga. Karena tadi selain berani, jujur, harus konsisten. Nah, menjaga konsisten ini kan kadang-kadang kalau tidak dari diri kita ini kan susah. Nih pengalaman Pak Aisul ini bagaimana? Ya. Bagi saya pribadi, pandemik ini merupakan sebuah tantangan buat saya. Tantangan buat menghadapi kehidupan itu sendiri, tapi juga tantangan untuk melahirkan karya-karya. Entah itu apa saja. Maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti ini, saya kembali kepada diri saya sendiri, menuju ke kedalaman, tapi juga kembali kepada ke rumah saya. Saya akan mengaktifasi rumah saya sebagai sesuatu. Walaupun sudah saya jalankan ya bertahun-tahun, belasan tahun yang lalu dengan memberikan les anak-anak muda berkumpul di situ. Tidak seni rupa saja Pak, tetapi ada film, ada sastra. Yang kemarin-kemarin akan terputus, tapi sekarang mau saya aktifasi kembali. Kemudian dalam waktu dekat, akhir tahun ini saya akan menggelar pameran tunggal di rumah saya sendiri. Wah.
dengan cara-cara new normal tadi. Galeri. Sebetulnya itu tadi Pak, Ya. kita nyambung karena saya sudah mengawali dengan Astumus beberapa tahun yang lalu. Memang jadi kita akan mendukung Mas Darwis juga ya, Mas masyarakat Darwis. sadar wisata. Karena dari diri kita, dari yang kecil-kecil ini akan terus berkaitan. Nah ini tadi kita ini perlu juga memikirkan bahwa sebenarnya tidak perlu mewah, tidak perlu yang hebat-hebat, tapi Ya. saanane, saisane, opo anane rasa digawe-gawe. Karena ini yang hidup. Karena roh tadi kalau Pak Sanaga mengatakan kedalaman, kita menemukan menemukan taksu, menemukan passion, menemukan jiwa. Nah ini yang menurut Pak Sanagra sebagai hal yang intangible, yang tak benda ini, spirit ini untuk tetap ada, bagaimana Pak? Ya, sebenarnya begini, seniman ini kan sudah bekerja lama ya. Seperti tadi Mas Aisyul bilang bahwa di rumahnya sudah banyak anak-anak lukis gitu ya. Di rumah saya itu anak-anak TK di sekitar rumah itu digiring main ke rumah saya. Itu ada beberapa TK, ada 5 TK itu digiring ke rumah dan mereka melukis. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada di belakang, ada yang di luar gitu ya. Nah, kita sudah mulai dari rumah sebenarnya. Jadi masalah pandemi ini sebenarnya ini membuka kesempatan pada seniman untuk menjadi dunia. Untuk Dunia menjadi baru, dunia. ya. Jadi lewat apa namanya? Virtual. ini, nah itu kesempatan untuk menjadi dunia. Ini bagian WFH Pak ya, work from home. Jadi semua dikerjakan Betul. di rumah. Walaupun selalu kerja di rumah. Ya, Iya, kerja di rumah. iya. Tapi ini rumah kita Iya. dari memulai yang ada, tidak usah memikirkan yang Betul. terlalu Besar. daki mulu-mulu, Iya. tapi Iya. yang ada. Betul. Nah ini Mas Joko ini kalau kondisi seperti ini pikirannya ya dong ke Salatiga, dong ke Jakarta. Ini mikirkan anaknya begini, mengelola orang bipolar ini. Mungkin seni ini sebagai terapi, katarsis. Nah ini pengalamannya gimana nih? Apalagi mengumpulkan orang-orang yang rodo, ya itulah begitu. Ya. Meleng sedikit bisa jadi rusak Wah. ya. Memang agak kesulitan sekali Mas. Iya. Jadi orang-orang yang memiliki begitu ya, orang dengan gangguan jiwa ini tidak serta-merta mudah hanya dengan online gitu ya. Kadang mereka butuh Sentuhan. butuh sentuhan, butuh bicara langsung. Sebab ketika orang-orang memiliki gangguan mental itu, ketika obsesif dengan seseorang atau katakanlah mereka obsesif dengan caregivernya itu sebenarnya sangat mudah ketika ada keluhan atau taruhlah mereka sedang mood-nya nggak bagus, ingin Terlalu seneng Ya. bisa berbahaya, juga terlalu depresi, apalagi ingin terlalu menyakiti diri sendiri, Ya. ingin menyakiti orang lain. Itu ketika taruhlah WA ke saya seperti itu, kita kasih motivasi sedikit, cepat balasnya begitu ya. Itu sudah clear gitu, mereka sudah mendapatkan Ya. sesuatu sebagai terapi. Ini Apalagi kalau saya share misalnya, ini loh karya terbaru saya, akhirnya termotivasi seni itu. memang salah satunya itu adalah bentuk perhatian. Jadi ya kita mungkin perlu perhatian dan dialog. Nih Pak Aisyul, dialog seni ini kalau menurut saya itu kan seni itu dialog antara indera dan jiwa untuk mendalami atau menemukan entah pikiran, entah perasaan, entah angan-angan dari para senimannya, atau kita juga berusaha memasuki dari kedalaman karya ini. Nah ini dialog seperti ini menurut Pak itu gimana cara membangunnya atau membiasakan kita melihat karya itu tidak kesusu gitu, yuk, bukan begitu. Sebetulnya membangun dialog itu dimulai dengan hal-hal yang kecil dalam jumlah yang kecil saja dulu. Nanti dari situ akan berkembang. Dari komunitas Yang kecil dulu. kecil ya. Lalu nanti berkembang dengan sendirinya ketika ada sesuatu yang ditawarkan, ada sesuatu yang baru, yang menjadi penting bagi kebersamaan dan yang lain. Seni itu memang dialog gitu ya Pak ya, Iya, setuju. iya. Memang seni itu harus Iya. ada dialog. Ada Seni dialog. merupakan suatu dialog antara indera dengan jiwa, dengan rasa, dengan pikiran, menemukan kedalaman. Konsistensi, komitmen, keberanian, kejujuran, dan harus pameran. Karena cara inilah akan mengangkat harkat martabat seniman untuk terus berekspresi, berinovasi, kreatif, inovatif,
mengimajinasi, serta bisa memotivasi dan menjadi solusi sebagai katarsis pelepasan atas beban jiwa untuk menjadi suatu keseimbangan di dalam membangun peradaban.